Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Namun sebelum kita menikmatinya, kita berharap bahwa hari ini pun kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita berdoa memohon kekuatan tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin kita di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 7. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita. Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat yang biasa kita dengar saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah saatnya iblis lari daripadamu. Mari kita pegang kebenaran ini. Suatu saat Billy Graham pernah berkata saudara, Tuhan membuktikan kasih-Nya di kayu salib ketika Kristus tergantung, ketika Ia berdarah, dan ketika Ia mati. Disitulah saatnya Tuhan berkata kepada dunia ini, Aku mengasihimu. Pernyataan yang luar biasa. Kita harus maknai ini sebagai ungkapan iman, merespon kasih Tuhan bagi setiap kita. Dikisahkan saudara, ada seorang pria yang berusia 15 tahun mengalami kecelakaan yang membuat tulang punggungnya patah. Sebuah kecelakaan hebat mengakibatkan tulang punggungnya patah. Hal itu membuat pria tersebut harus terbaring di tempat tidur dalam waktu yang lama, bertahun-tahun saudara. Dia juga harus menanggung rasa sakit yang sangat mengganggunya, yang sangat menyiksanya setiap hari. Hal itu dialami saudara. Tetapi meskipun keadaannya seperti itu saudara, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak menyerah. Bahkan dia selalu bersyukur. Bahkan dia memberi dirinya untuk tetap mau menopang pekerjaan hamba Tuhan lewat doa-doanya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Dan pada suatu saat saudara, seorang hamba Tuhan, Dale Moody, mengunjungi pria ini di tempat di mana dia dirawat di rumah sederhananya di daerah Dundee, Skotlandia. Dale Moody datang ke tempat itu karena digerakkan oleh Roh Tuhan. Ketika Moody masuk ke dalam kamar pria itu, di sana ia merasakan bahwa tempat itu sangat dekat dengan surga. Kita tahu Dale Moody ini seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu dia sangat merasakan suasana di tempat itu berbeda dengan suasana di tempat lain. Dia merasakan tempat itu sangat dekat dengan surga. Di sana dia merasakan ada aliran sukacita yang selalu mengalir memenuhkan kehidupan pria itu, dan selalu mengalir tak henti juga memenuhkan hati Moody pada saat dia berkunjung ke sana. Dalam suasana seperti itu, Moody berkesempatan untuk bertanya kepada pria itu. Dikatakan dia dalam keheranannya melihat kondisi pria yang begitu mencintai Tuhan itu. Apakah dalam kondisi seperti ini iblis tidak pernah menggoda pikiranmu dan mengatakan tidak ada gunanya engkau percaya Tuhan, tidak ada gunanya engkau berbakti kepada Tuhan? Itulah yang ditanyakan oleh Moody kepada pria ini saudara. Lalu pria itu pun menjawab, oh tentu saja Pak, bahwa iblis selalu datang dan bahkan berulang-ulang dia datang menggodaku. Dia katakan, dalam keadaan seperti ini, betapa sering iblis menggodaku, mengintimidasiku, ya, berkata kepadaku, tentu engkau tidak bisa merasakan kasih Tuhan dalam kondisi seperti ini. Dia katakan, kalau memang benar Tuhan mengasihimu,
Mengapa engkau selalu terbaring? Mengapa engkau dibiarkan Tuhan terbaring dalam begitu lama menderita di tempat tidur ini? Mengapa engkau tidak ditolong Tuhan? Itu yang dikatakan. Mengapa Tuhan tidak bisa menghindarkan, mencegah supaya engkau tidak mengalami kecelakaan pada saat itu? Seharusnya engkau bisa bebas. Seharusnya engkau bisa menikmati hidupmu bersama dengan teman-teman sebaya. Engkau bisa mengembangkan karirmu dan seterusnya. Tidak seperti ini. Kalau memang Tuhan mengasihimu, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepadamu? Itulah pertanyaan setan, iblis yang selalu datang kepadanya. Lalu Moody pun penasaran. Lalu apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan mengalahkan godaan itu? Itu yang ditanyakan oleh Moody. Lalu segera pemuda itu atau pria itu pun berkata kepada Moody, pada saat iblis datang mendakwa saya seperti itu, saya selalu membawa iblis itu ke Golgota untuk melihat bagaimana Kristus terluka, bagaimana dia disalibkan, menderita sampai mati di kayu salib untuk menanggung segala penderitaan dan dosa-dosa dunia ini, dan termasuk dosa dan penderitaan saya. Dan saya selalu katakan, lihat apa yang ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Itu sangat cukup membuktikan bahwa dia mengasihiku. Itu yang selalu dikatakan oleh pria ini. Lalu dikatakan, saudara, setiap kali aku membawa iblis ke Golgota dan memperlihatkan luka-luka yang dialami oleh Kristus di kayu salib itu, pada saat itu iblis tidak tahan. Iblis selalu lari daripadaku dan aku menang, dikatakan saudaraku. Lalu Dale Moody pun berpikir dalam hatinya, berkata dalam dirinya, dia katakan bahwa orang ini benar-benar orang yang melimpah dalam anugerah kasih karunia Allah. Orang ini adalah orang yang dilimpahi kasih karunia Allah, sehingga ia tidak memberi sedikit pun celah, sedikit pun waktu bagi setan untuk dapat melemahkan hidupnya. Bahkan dia selalu mampu mengalahkan setan oleh kekuatan kuasa salib Kristus, kuasa kasih Yesus yang telah dinikmati sekalipun dia dalam penderitaan. Puji Tuhan, saudara. Saya hanya ingin mengatakan kepada kita lewat renungan ini, terkadang saudaraku, Tuhan mengizinkan situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita. Harus kita akui itu. Ada begitu banyak perkara-perkara hidup ini yang terkadang membuat kita merasa kita tidak mampu. Ada begitu banyak persoalan hidup yang menerpa hidup kita. Ada penderitaan, ada kegagalan, ada sakit penyakit, ada banyak hal, saudaraku, yang kadang itu diizinkan Tuhan untuk membuktikan kesetiaan kita, keyakinan iman kita akan kasih Kristus yang telah lebih dulu berkorban bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan saat-saat seperti itu, ketika kita mengalami keadaan yang seperti itulah, iblis akan selalu mengambil kesempatan itu untuk mendakwa kita. Dan iblis akan selalu berkata, kamu sudah gagal, Tuhan tidak mengasihimu, Tuhan tidak peduli denganmu, kamu tidak memiliki masa depan, kamu tidak berguna. Dan dengan perkataan-perkataan lagi, yang lain lagi, saudaraku, iblis akan berusaha mendakwa kita dengan perkataan-perkataan itu. Pada saat seperti itu, mari kita belajar dari pria ini. Pada saat seperti itu, mari kita belajar untuk mau menundukkan ego kita. Sebab kalau tidak, saudara, kalau ego kita di atas, kita akan selalu melakukan pembelaan diri. Tetapi ketika kita menundukkan ego kita dan diri kita, dan membawa itu ke salib Kristus di Golgota, kita akan bisa melihat bahwa apapun yang kita alami itu belum sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Dan Kristus telah lebih dulu menderita bagi kita sebagai bukti bahwa dia mengasihi kita. Itu cukup untuk meneguhkan keyakinan iman kita dan berkata kepada iblis, iblis, lihat, apapun keadaan yang saya alami saat ini, sesulit apapun persoalan yang saya jalani saat ini, aku tahu ini belum sebanding dengan penderitaan Kristus yang mengasihiku. Kita kan pasti bisa berkata seperti itu, saudaraku. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat kembali kebenaran yang meneguhkan iman kita pagi ini. Firman Tuhan berkata,
tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Rahasia kemenangan kita supaya setan bisa lari, iblis lari daripada kita adalah bagaimana kita mau setiap saat menundukkan diri kita, termasuk ego kita, di bawah kaki Tuhan, supaya Tuhan menopang kita, supaya Tuhan meneguhkan iman kita, supaya Tuhan menguatkan kita dalam segala hal. Sehingga ketika kita merasakan peneguhan, penguatan dari Tuhan seperti yang dikatakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tidak ada alasan bagi setan untuk bertahan di hadapan setiap orang beriman yang meyakini penyertaan, pertolongan, kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dia akan lari daripadamu. Itu sebabnya dalam Yakobus 4 ayat 8 bagian A, di situ juga dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Mari saudaraku, dalam menghadapi persoalan hidup yang berat yang kita hadapi setiap hari, jangan menjauh dari Tuhan. Buat persoalan hidupmu itu menuntun engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin tunduk kepada Tuhan, maka engkau akan dikuatkan dan bisa berkata, aku lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Itu yang perlu saudaraku. Dan saya sangat yakin dengan renungan ini, ada banyak di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat saat ini. Saya ingin katakan saudara, jangan terbujuk rayu oleh siasat iblis melemahkan engkau. Dan dalam situasi seperti ini, ketika iblis mendakwa hidupmu, saatnya dia akan lari daripadamu. Kalau engkau mau menundukkan dirimu, mendekat kepada Allah, dan melawan dia dalam nama Tuhan, maka dia akan lari daripadamu. Engkau pasti akan bisa menang, saudara. Inilah yang saya sampaikan pagi ini. Sesulit apapun hidup kita hari ini, mari kita belajar menundukkan diri, mendekat kepada Tuhan, maka kita akan diberi kekuatan untuk bisa menang. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lewat firman yang kami renungkan. Kuatkan kami semua dengan kebenaran supaya kami bisa berdiri kokoh dalam keyakinan iman, melawan setiap siasat dan godaan setan yang berusaha melemahkan kami. Hamba doakan umat-Mu yang mengalami pergumulan saat ini, yang lemah kuatkan mereka Tuhan, yang berputus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kepada mereka kelegaan oleh Tuhan. Hamba doakan umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hamba minta tangan Tuhan tertumpang atas mereka saat ini yang mendengarkan doa ini Tuhan. Biarlah mereka dijamah Tuhan, dipulihkan, dilepaskan Tuhan, dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Bantu mereka semua supaya mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Hamba doakan umat Tuhan, anak-anak-Mu pagi yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Mereka mendapatkan rezeki baru dari Tuhan. Ingatkan bahwa itu anugerah Tuhan bagi mereka. Penuhkan sukacita mereka. Dan ajar supaya mereka bersyukur kepada-Mu pagi ini. Juga hamba doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, dibelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan yang sulit, bahkan dibelenggu oleh kuasa-kuasa setan. Mereka mengharapkan anugerah-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dilepaskan, dibebaskan, diberikan sukacita dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya ingin berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat, ya, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa, itu komitmen kami. Dan kami berharap saudara akan membantu kami untuk juga membagikan, men-share renungan ini kepada orang lain. Karena kami tahu ada begitu banyak orang yang mengharapkan anugerah Tuhan pagi ini. Bagikan kepada mereka, biar mereka dilawat, diberkati Tuhan seperti saudara pagi ini. Itulah harapan kami. Mari kita bekerja sama untuk membangun, mengembangkan pelayanan di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan tentunya, dan berkat sukacita bagi kita semua. Itulah harapan kami. Dan akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.